Teman-teman, jadi hari ini, malam ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengemudi di malam hari untuk pemula. Oh ya, jangan lupa sabuk pengaman selalu dipakai. Nah, jadi untuk mengemudi di malam hari yang perlu kita perhatikan adalah lampu kita, lampu depan kendaraan kita harus selalu menyala. Jadi lampu depan kita harus selalu menyala. Dua-duanya ya teman-teman ya. Jadi lampu depan dua-duanya harus menyala. Jangan sampai lampu depan kita hanya menyala satu saja. Karena apa? Kalau lampu depan kita menyala cuma satu saja, itu mengakibatkan mobil atau kendaraan di depan kita mengira kalau kendaraan kita itu sepeda motor, bukan mobil. Karena cuma menyala satu. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan, lampu belakang. Lampu belakang juga harus menyala. Kenapa harus menyala? Karena kalau lampu belakang kita mati, kendaraan di belakang kita tidak tahu kalau bisa saja kita ditabrak dari belakang karena lampu belakang kita mati. Terus yang ketiga, lampu sen. Lampu sen kanan kiri, depan maupun belakang harus menyala. Kalau lampu sen kita mati, itu bisa berbahaya karena kalau kita berbelok, kendaraan di depan atau di belakang kita tidak tahu kalau kita sedang berbelok kalau lampu sen kita mati. Nah, seperti itu. Lalu yang ke berapa tadi? Yang keempat. Setelah lampu sen, kita juga harus memperhatikan kaca depan. Kaca depan harus bersih. Jadi pandangan kita, oke, kita belok ke kanan. Kita nyalakan klakson bila perlu supaya kendaraan mengetahui kalau kita sedang lewat. Ya, lanjut masih tadi masalah kaca depan. Kaca depan harus bersih. Lalu yang selanjutnya juga tentang kaca depan. Jadi untuk kaca mobil ada rekomendasinya. Jadi untuk kaca depan itu sekitar 20% untuk kaca film. Untuk kaca samping dan kaca belakang itu sekitar 40%. Karena kalau kaca depan kita terlalu gelap, jarak pandang kita juga terbatas. Itu untuk kaca film. Jadi kita harus pintar-pintar memilih kaca film supaya tidak membahayakan saat kita berkendara. Lalu yang harus kita perhatikan lagi saat berkendara di malam hari yaitu lampu. Nah, di malam hari seperti ini jarak pandang kita memang terbatas. Beda dengan siang hari. Kalau siang hari itu jarak pandang kita jauh, tapi kalau malam hari seperti ini jarak pandang kita itu sangat terbatas. Kita bisa gunakan lampu jarak jauh atau lampu dim. Nah, ini gunanya supaya jarak pandang kita bisa jauh ke depan. Oke. Tapi lampu dim atau lampu jarak jauh tadi, kalau ada kendaraan di depan kita, lampu dim kita harus kita turunkan atau kita matikan karena bisa mengganggu jarak pandang atau pandangan dari kendaraan di depan kita. Nah, terus lagi kalau berkendara di malam hari. Jadi seperti di jalan ini teman-teman, kita tidak bisa melihat spion kita. Jadi spion kanan kiri kita hampir tidak terlihat, sangat gelap. Bahkan kita melihat kendaraan yang di belakang kita itu tidak terlihat, sangat gelap sekali. Jadi bagaimana cara mengukur bodi mobil kita? Kita bisa gunakan
dengan setir ini. Jadi ada dua cara, yaitu dengan menggunakan setir dan juga bisa kita menggunakan dengan kaki kita. Oke, di depan kita kurangi kecepatan karena sedikit nanjak. Kita masuk satu sambil merayap. Kita gunakan setengah kopling. Kita rem jika terlalu cepat kendaraan kita. Kita masuk dua. Nah, masih lagi tadi bahas tentang apa? Tentang kaca depan ya teman-teman. Tadi untuk kaca depan 20%, kaca belakang dan kaca samping itu 40%. Lalu untuk di jalan, untuk posisi malam hari, saat kita ingin mendahului kendaraan di depan kita bisa menggunakan lampu sen. Tidak hanya lampu sen, kita bisa memberikan kode, misalkan dengan lampu dim 2 kali. Nah, itu supaya kendaraan di depan kita mengetahui kalau kita akan mendahului kendaraan itu. Jadi kendaraan di depan kita bisa sedikit berbelok minggir ke kiri supaya memberikan jalan kepada kita. Nah, ini kalau terlalu gelap kita bisa gunakan lampu dim atau lampu jarak jauh kita bisa nyalakan. Oh ya, tadi masalah membahas tentang mengukur bodi kanan dan kiri mobil. Kita masuk 3. Untuk mengukur bodi kanan dan juga bodi kiri mobil di waktu malam hari memang sangat gelap dan tidak bisa. Nah, cara yang dapat kita gunakan yaitu dengan cara setir ini. Jadi ini setir kemudi, kita bisa tarik garis lurus ke depan. Jadi kemudi kita yang sebelah kiri ini kita tarik garis lurus ke depan, itu menandakan bodi kiri kita. Lalu untuk kemudi kita, setir kita yang sebelah kanan, kita tarik garis lurus ke depan, itu untuk bodi mobil sebelah kanan. Itu kalau menggunakan kemudi. Yang cara kedua, kita bisa menggunakan kaki kita. Kaki kiri kita tarik garis lurus ke depan, itu untuk mengetahui bodi kiri mobil kita. Lalu kaki kanan kita tarik garis lurus ke depan untuk mengetahui bodi kanan mobil kita. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau di malam hari memang kita tidak terlihat, kita melihat spion itu gelap. Jadi kita gunakan setir dan juga kaki kita. Nah, lalu untuk lampu plafon ini, kalau kita menggunakan lampu plafon di malam hari, itu justru membuat pandangan kita menjadi silau. Jadi mending kita matikan saja lampu kabin atau lampu plafon, karena dapat mengganggu pandangan kita saat mengemudi. Oke, itu tadi beberapa tips dan cara. Di depan ada kendaraan, kita bisa kurangi kecepatan, kita tambah lagi gas. Dan untuk mengemudi di malam hari, karena jarak pandang kita memang terbatas, kita diwajibkan untuk tidak berkendara dengan lebih dari 40 atau 50 km per jam. Kita diwajibkan untuk berkendara maksimal 40 km saja. Karena memang jarak pandang kita yang terbatas, kita tidak bisa melaju dengan cepat karena itu bisa membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi kita wajib berkendara pelan-pelan saja, tidak usah terlalu terburu-buru karena memang jarak pandang kita terbatas. Selalu utamakan keselamatan teman-teman. Itu adalah tips mungkin berkendara di malam hari. Nah, kembali tikungan kita kurang kecepatan. Sepertinya habis hujan tadi malam, kita kurangi masuk gigi 2. Nah,
jalan pedesaan memang agak sepi karena di persawahan. Tadi teman-teman di tikungan kita klakson supaya kendaraan di depan kita mengetahui. Jadi itu tadi beberapa tips mulai cara mengemudi di malam hari. Tadi apa saja? Yang pertama, kita cek kondisi lampu kita, lampu depan mobil, juga lampu belakang mobil kita. Kalau lampu depan mobil kita mati sebelah, segera kita bawa ke bengkel untuk kita perbaiki karena mungkin itu bisa berbahaya. Karena mobil kita kalau melaju di malam hari dengan satu lampu, mungkin kendaraan di depan kita mengira kalau mobil kita adalah sepeda motor. Lalu lampu belakang, terutama lampu rem, harus menyala saat kita injak rem. Jangan sampai kita rem, lampu belakang tidak menyala, itu juga bisa berbahaya kendaraan di belakang kita. Lalu yang ketiga tadi, lampu sen harus tetap menyala karena itu penting saat kita berbelok untuk mengetahui kendaraan di depan atau di belakang kita supaya tahu kalau kita ingin berbelok. Lalu tadi masalah kaca film. Kaca film untuk depan tadi berapa? 20%. Untuk kaca film bagian belakang dan juga samping 40%. Terus lagi kat plafon. Diusahakan jangan dinyalakan karena bisa membuat silau pandang kita. Lalu satu lagi teman-teman, kalau di waktu malam hari tikungan sudah masuk ke kampungan. Kendaraan juga harus selalu kita servis karena perjalanan malam, mungkin kalau perjalanan jauh, mobil harus selalu rutin kita servis biar kalau kita berkendara malam-malam tidak ada kendala. Jangan sampai mobil kita macet atau apa karena perjalanan malam itu. Kalau misalnya di jalan agak tenggang, kalau jalan sepi itu rawan dengan kejahatan. Kita harus selalu bawa rutin ke bengkel servis supaya kendaraan selalu dalam keadaan yang prima. Setelah masukkan gigi 3, kita tambah gas. Masuk ke perkampungan tidak lebih dari 30 km per jam. Jalan malam tidak usah tergesa-gesa. Di depan nanti kita belok kanan, kita masuk jalan raya. Kita rem. Sebelum berbelok kita tengok spion, kita tengok kanan dan kiri kita. Kalau dirasa sudah aman, kita kita tunggu sebentar. Kalau pandangan kita kurang, kita bisa sedikit membuka jendela kita. Biar pandangan kita terlihat jelas. Selalu waspada kanan dan juga kiri. Oke, kalau sudah aman kita bisa maju perlahan-lahan. Masuk gigi 3. Kalau kaca depan mungkin kurang jelas, kita karena mungkin habis kena hujan atau apa, bisa kita nyalakan wiper kita, supaya pandangan agak jelas.
sudah masuk di jalan raya. Di jalan raya pun kita tidak usah terlalu mengemudi dengan kecepatan tinggi, karena kita masih pemula, jadi kita cukup melaju dengan kecepatan 40 km/jam saja. Saat mendahului kita nyalakan lampu sen itu, lalu kita kembali ke jalur kita lagi, kita melaju, kita tetap fokus, kita lihat spion kanan kiri supaya kalau ada kendaraan mau mendahului kita bisa agak minggir sedikit. Tangan tetap di posisi yang tepat, pandangan lurus. Nah, kalau kita mungkin agak silau dengan kendaraan, oke, ada mobil mau lewat, kita rem, kita tambah gas lagi. Kalau di perjalanan malam biasanya itu kita sering ngantuk karena cahaya-cahaya dari kendaraan di depan kita. Kalau mata kita sudah mulai ngantuk atau kita bisa istirahat sebentar teman-teman. Jangan memaksakan. Kalau memang mata kita sudah ngantuk, jangan sekali-kali kita memaksakan untuk tetap mengemudi, karena itu bisa berbahaya. Kita belok ke kanan, kita rem, kita tunggu, kita sen kanan, kita berikan kode kepada kendaraan depan kita. Oke, kita berikan kode supaya kita diberi jalan. Oke, kita minggir sedikit di sini. Kita rem tangan. Oke. Jadi teman-teman, itu tadi tips dari saya saat mengemudi.